musik sekarang gue nggak sendirian karena ada teman gue yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya sih Lucky. Tapi kita lihat aslinya dia Lucky atau bukan. So, I'm with my brother Lucky. Apa kabar bro? Ini salah satu manusia, salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang membuat para musisi-musisi bahagia di Indonesia ya. Teman kita dari RMV. Bro, apa kabar, sehat ya? Nih, kita langsung ngobrol-ngobrol tentang musik aja lah. Sebelum gue tanya-tanya tentang RMV sendiri, gue pengen nanya secara personal ke lo. Menurut lo musik di Indonesia sekarang gimana sih, men? Kita ngomong industri ya? Industri sih kalau menurut gue sekarang ini mulai balik, ada rocknya lagi, udah mulai banyak pilihan lah. Boleh nggak sih gue bilang sekarang konsumen musik di Indonesia itu kayaknya udah mulai bosen ya sama, gue nggak mau sebut genre-nya, tapi genre yang sempat menguasai beberapa tahun ke belakang ini, kayaknya konsumennya juga kayaknya udah mulai menurun ya. Udah mulai jenuh gitu, pengen nuansa yang baru, tapi pada dasarnya udah butuh sesuatu yang lama yang tidak didengar lagi. Seperti tadi kayak gue bilang kan, udah mulai kembali normal lagi. Sedap. Nah sekarang men, gue agak sedikit concern di label lo, di RMV. Agak sedikit kalau sekilas kata orang jalanan bilang gokil nih label. Kenapa? Yang dia ambil bukan band-band yang kasarnya kalau bahasa tanda kutip jualan. Lu ngambil band-band yang emang bukan yang lagi di zaman-zaman sekarang nih, tapi lu berani banget ngumpulin band-band itu. Boleh gak gue tahu kenapa sampai lu berani ngambil band-band yang kalau kata orang tidak jualan? Mungkin karena emang di RMV sendiri kebanyakan orang emang dari jalur-jalur yang idealis juga ya, kayak pelak-pelak musik emang idealis juga. Dan mau nggak mau ya kita emang seleranya sedikit idealis. Dan kalau kita nggak ngelakuin ini, siapa lagi yang mau ngelakuin? Kalau label lain yang cuma mau yang komersial terus kan. Sedap. Setidaknya ada lah yang. Seenggaknya start from a zero, being like a hero. Asik. Oke, basically ya alhamdulillah ya, akhirnya ada juga yang mau memulai, dan salah satunya adalah RMV sekarang mau memulai sesuatu yang kalau bukan kita siapa lagi. Exactly, tapi kalau kita ngomongin sedikit bergeser ke bisnisnya, perhitungan bisnisnya buat lu seperti apa sih? Kalau untuk kita ngangkat band-band idealis ya, band idealis di zaman sekarang, kalau kita ngomong sedikit bergeser ke bisnis, menurut lu gimana? Masih tetap ya, namanya label ya tetap aja gambling sih. Maupun itu yang komersil yang tetap aja gambling. Belum tentu yang bagus itu juga laku, belum tentu yang jelek itu nggak laku kan. Oke. Jadi sesuatunya berarti doi jatuhnya nekat juga ya. Diambil-ambilin tuh band. Ntar gimana ntar aja, udah yang penting kita jalan dulu. Tapi kalau kita nggak gitu, lebih ke feeling ya men. Tapi gue setuju sih, kalau kita nggak mau jalan dulu, nggak bakal tahu hasilnya apa. Dan yang pasti kita harus support RMV juga ya, karena RMV adalah salah satu label yang memulai sesuatu yang mulai sedikit terlupakan, kita bikin ingat lagi teman-teman ya. Dan kalau sekarang gue mau nanya nih sedikit pandangan lu sendiri nih. Lu kan tadi berkata kalau lu adalah kumpulan dari teman-teman yang idealis. Nah sekarang gue mau nanya sama orang-orang yang idealis, salah satunya lu. Untuk band-band industri yang lainnya, pandangan aja dari lu gimana sebenarnya? Maksudnya? Banyak kan macam-macam yang diterima dari orang-orang yang idealis, katanya gara-gara mereka gue juga nggak bisa maju. Ada yang menjudge ke mereka, ada yang menjudge di belakang mereka. Kalau lo lebih berpandangan mana? Kalau itu sih namanya musiknya bebas aja ya. Cuman masalahnya mungkin lebih ke sarana publik untuk melihat itu seperti media. Kalau bisa ya, kalau gue sih pengen pribadi itu lebih fair lah gitu. Jadi si publik tadi bisa memilih yang mana gitu. Jangan cuma satu ini aja gitu. Yang lagi jualan oke lah diangkat gitu kan, yang idealis angkat juga dong biar ramean ya. Paling nggak ada porsi buat yang bukan mainstream gitu. Jadi pilihan untuk orang memilih. Nah sekarang karena lu juga tadi bilang lu concern di teman-teman yang kumpulan idealis, lu berani ngangkat-angkat band-band yang idealis yang kasarnya bukan jualan. Kalau untuk dunia musik idealis di Indonesia nih untuk sekarang seperti apa? Kalau musik idealis sih udah bisa kebentuk ya, soalnya udah kebanyakan mereka udah punya apa namanya berbasis indie berbasis indie, mereka udah punya teman-teman komunitas sendiri gitu ya. Cuma permasalahan tadi itu tadi, ada nggak yang mengangkat ini?
kalau bisa sih gue pengennya juga banyak RMV lain mau ngangkat yang idealis ini. So mudah-mudahan RMV bisa bantu musik-musik di Indonesia, musisi-musisi di Indonesia lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, beraneka ragam. Dan yang pasti kita bukan hadir untuk mengalahkan yang lain dan menjatuhkan yang udah-udah ya. Hanya memberi pilihan. Kita memberi pilihan, nambahin, biar tambah seru musik Indonesia. Ada nggak men pesan-pesan buat teman-teman yang masih belum tahu nih, gue mau ke label mana ya, gue bertahan di indie apa enggak ya, atau gue harus bagaimana ya men? Gue saran gue ya jujur aja sih. Kalau buat lagu itu jujur, yang cocok sama lu bukan ngikut-ngikut. Taste karena kan ngeband itu juga bukan satu orang, kumpulan dari beberapa orang yang mesti disamain. Itulah yang berbeda. Oke, sedap. Sekarang kita balik lagi ke R&B. Kalau menurut lu di R&B sendiri nih, lu nyaring nggak untuk band yang masuk? Dari genre-nya atau mungkin style nuansa musiknya atau apanya? Enggak sih, kalau di R&B sih nggak terlalu milih. Kalau ada demo yang tadi feeling tadi aja. Iya. Kalau misalnya nih, oh asik nih. Jadi lu nggak fokus ke genre-genre yang idealis. Even kalau misalnya ada yang jualan dan menurut feeling teman-teman R&B ini bagus buat ngangkat. Karena kan sometimes kita butuh sesuatu buat ngedongkrak dulu, buat bantuin yang belakang atau segala macam ya. Subsidi silang, simbiosis mutualisme. Enak banget hidup kayak gini ya. Oke, Ben. Terakhir mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang kepengen masuk R&B, gimana men cara-caranya? Ya biasa kirim demo, profil, foto. Langsung via websitenya? Lebih enak kan, lebih ngirim postcard ya. Langsung aja ya fisik ya. Elah men. Nah ngomong-ngomong sedikit tentang fisik, ini sekali lagi terakhir gue janji gak mau nanya apa lagi. Keingetan sama gue. Kita sempat kehilangan percaya diri dalam hal berjualan fisik karena ada RBT. Tapi ada isu juga, teman-teman label bahagia dengan ada RBT karena katanya lebih aman, katanya, gue nggak tahu. Nah sekarang kondisinya udah mulai turun lagi nih men. Menurut tuh antara RBT dan fisik sekarang gimana nih bakalan? Saling bersaing lagi atau fisik kembali naik atau mungkin RBT tetap bertahan? RBT tetap bertahan sih, cuman nggak seperti yang dulu. Ya agak lama lah mungkin untuk kembali kayak dulu lagi. Tapi kalau buat fisik sendiri untuk band-band yang mungkin udah punya fans tetap segala macam itu masih jalan ya. Jadi ya kalaupun RBT di atas tapi fisik sekarang nggak terlalu jauh posisinya sama RBT ya. Karena sekarang kalau menurut gue juga si fans udah mulai mengerti untuk menghargai CD itu. Berarti secara nggak langsung sosialisasinya juga sekarang udah jauh lebih baik ya. Promosi media informasi lebih gampang. So guys, tadi beberapa informasi yang gue rasa walaupun sedikit cukup luas buat lo tahu tentang apa itu label dan khususnya R&B di sini. Kalau lu punya band dengan lu yakin kualitas lu bisa dimasukin ke sini, nggak usah pakai ragu ya bro. Kirim aja. Kirim langsung via pos atau mungkin datang ke sini langsung. Bisa. Alamatnya boleh selalu kasih tahu. Boleh. Lu kan udah punya tempat. Punya tempat ya? Iya, gua tahu. Bukan lu ya? Bukan lu. Dia lucu juga kadang. Jadi gimana bu? Kalau misalnya teman-teman mau ngirimin? Ke Jalan Kavin Pori nomor 234 Ragunan apa nih? Ya Cilandak Ragunan ya. Cilandak Ragunan. Nanti kita tulis lagi di situ. So, gue Fikri bersama brother gue Laki, gue say thank you. Don't go anywhere. Still on. Berisik.